happy Sunday semuanya. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Kita akan memulai lagi daripada seri kita minggu lalu. Ingat gak? Kita sudah memulai seri kita yang baru. Kalian tahu apa? Ya, The Journey. Kita akan memasuki The Journey tahap kedua pada hari ini. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan? Dia memberikan janjinya keselamatan untuk kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu baik untuk kita. Mari pagi ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri dan menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan, Allah pemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah pemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang begitu besar seperti Engkau Tuhan. Engkau rela mati menggantikan kami, yang seharusnya kami yang ada di sana. Tuhan, pada pagi hari ini pun kami juga mau memohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Mungkin kami telah begitu banyak mengecewakan Engkau Tuhan pada minggu ini. Bukan hanya Engkau, tapi juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau saja Tuhan yang memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur akan hal itu. Dan pada pagi hari ini kami akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menjadi fokus pada saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti kita tahu minggu lalu kita juga belajar bagaimana kita punya Allah yang begitu baik. Bukan hanya Dia adalah Allah yang baik, tetapi Dia Allah yang mau menjadi teman untuk setiap dari kita. Untuk Lause dan juga untuk kalian yang ada di rumah. Kalian tahu bagaimana Tuhan itu begitu rindu pada saat
adanya kerusakan hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan yang inisiatif pertama kali kepada kita. Dia yang memberikan solusi kepada kita. Supaya kita bisa kembali bersama dengan Dia. Mari kita sama-sama mau untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita mau menyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita mempersiapkan hati kita. Biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada setiap dari kita. Bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk Lause. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu saja Tuhan, yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan apa yang kami mau, bukan dari pengetahuan kami. Tapi biarlah itu saja daripada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang membukakan mata kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang sensitif untuk mendengarkan. Bukan hanya itu Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita minggu lalu sudah belajar tahap pertama, perjalanan pertama kita dari The Journey. Apa kira-kira yang kita belajar minggu lalu? Tadi Lause sudah ngomongin di awal ya, bagaimana adanya Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa itu? Di Taman Eden, benar. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Tapi kita ingat dulu, minggu lalu apa yang kita pelajari mengenai Adam dan Hawa? Benar, Injil yang pertama yang dibilang proto-evangelium. Pada saat itu manusia dikutuk karena dosa. Tetapi ada janji Allah bahwa ada keselamatan. Nah, janji ini juga nggak langsung gitu, ya kan? Kalau kita lihat bagaimana sepanjang catatan Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah mengulang janjinya kepada orang-orang yang berbeda. Termasuk ada orang yang hidupnya dipakai untuk menggambarkan juru selamat. Kayak kamu dicicipi kualitas yang untuk akhirnya digenapi dengan
Sang Mesias. Nah, kalau kita membahas soal itu, kita tidak akan mungkin lupa bahwa kita punya satu tokoh. Siapa itu? Abram. Dan kita juga pernah belajar tentang kehidupan Abram. Lalu saya akan review sedikit ya. Teman-teman masih ingat enggak? Apa janji Allah yang diberikan buat Abram? Nah, ada 3. Kita belajar waktu itu tentang 3B. Ada di mana itu? Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Ada apa aja 3B itu? Yang pertama, bumi. Yang kedua, bangsa. Dan yang ketiga, berkat. Apa bumi? Bumi adalah suatu negeri yang Tuhan janjikan akan diberikan ke Abram. Bangsa, keturunan Abram akan banyak sekali menjadi bangsa yang besar. Berkat, bahwa Abram akan menjadi berkat. Dan juga bukan hanya itu, orang yang mengutuk dia akan mendapatkan kutuk. Nah, ini kan janji Tuhan kepada Abram. Coba kalau kita pikir-pikir, apakah itu bisa langsung terjadi? Enggak ya. Kalau kita lihat pada saat itu kondisi Abram itu disuruh pindah. Dan saat itu juga enggak segampang itu gitu. Kalau sekarang kan kita punya hak milik tanah. Dulu enggak ada notaris, enggak ada yang broker, ya kan? Dan juga pada saat itu juga Adam sudah tua gitu. Dibilang bahwa bangsa, bagaimana dia bisa punya anak? Bagaimana anak aja enggak ada, bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Nah, kalau tentang berkat ini bagaimana? Untung-untungan dia bisa dapat berkat dari Abram sendiri, ya kan? Kalau kita lihat pada saat Adam, yang terjadi apa? Adanya kutukan. Wah, kita lihat ini rasanya jauh sekali dari apa yang Tuhan janjikan kepada Abram. Tapi kalau kita perhatikan 3B ini kelihatannya ada hubungannya ya dengan Kejadian 1 yang kita pelajari minggu lalu. Kalau kita lihat bumi, Abram itu dikasih sebuah negeri. Tapi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Setelah itu bangsa. Kalau kita lihat katanya Abram akan menjadi bangsa yang besar dengan ada keturunannya. Yang dibilang bahwa apa? Waktu itu di Kejadian 1 apa? Keturunan perempuan. Ya. Tapi katanya perempuan itu keturunan perempuan akan susah payah untuk melahirkan. Dan setelah itu berkat. Tadi seperti yang lalu saya bilang, kalau dibilang bahwa bagaimana Adam dan Hawa dibilang bahwa mereka akan bersusah payah dan hidup menderita. Tapi Abram dapat janji karena dia akan menjadi berkat. Ya. Kalau kita lihat, ya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abram bahwa ini sepertinya kayak kita mengcounter apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat pertama kali. Nah, yang menarik lagi dikatakan di Ibrani 11 ayat 10 mengatakan bahwa sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abram ini dia menantikan Tuhan menjanjikan bahwa ada satu tempat. Wah, keren banget ya. Bagaimana bahwa ada suatu rencana yang sempurna di mana keturunan Abram akan reuni dengan Allah dan akan bertinggal bersama dengan Allah lagi. Wah, luar biasa ya. Bagaimana pada saat pertama Tuhan mengutuk Adam dan sekarang Tuhan memberikan Abram suatu berkat. Dan bangsa, kalau kita lihat bahwa ini jelas sekali gitu bahwa keturunan perempuan yaitu keturunan Abram. Kata keturunan ini menggunakan kata Ibrani yang sama. Dan kalau kita lihat di Matius 1 ayat 1 dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Wah, berarti ini menunjukkan bagaimana keturunan Abraham sampai menjadi salah satunya yaitu Yesus Kristus. Ternyata janji Allah itu sudah diulang lewat janji kepada Abraham. Dan keturunan Abraham juga yang akan menyelamatkan dunia. Dan berkat.
Adam dan Hawa membawa dosa dan kutuk masuk ke dalam dunia. Abram dikasih janji dan dia menjadi berkat buat dunia. Ya kalau kita tahu bagaimana Abram mati, padahal hal ini belum terjadi gitu. Tapi hal ini digenapi oleh Yesus anak Abraham yang membalikkan kutuk menjadi berkat. Dia menyelamatkan dunia, mendamaikan dunia dengan Allah. Allah menggunakan janjinya pada Abram untuk meneguhkan rencananya, untuk menyelamatkan dunia ini. Dan ini bukan suatu hal yang main-main. Abram memang secara manusia dia lemah. Dia tidak punya tanah. Dia tidak punya anak. Dan kalau kayak gitu bagaimana dia bisa menjadi berkat untuk dunia? Tapi disinilah kuasa Allah dinyatakan. Berkat Abram ini bukan karena Abramnya, tetapi karena Allah yang punya rencana yang sempurna. Dia memakai Abram untuk kehendaknya, untuk membagikan pengharapan akan juru selamat. Suatu hari semua kutuk yang diterima manusia sebelum diusir dari Taman Eden akan dibalikkan. Bukan oleh Abram, tetapi siapa? Sang Mesias, yaitu Yesus. Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya dapat jaminan akan berkumpul di negeri Allah yang kekal. Dalam nama Yesus, keturunan Abram, kita semua, kalian dan juga termasuk Klausul, kita dikumpulkan menjadi satu bangsa yang besar, yaitu anggota kerajaan Allah. Keren ya? Dalam nama Yesus ada berkat untuk seluruh kaum manusia di seluruh bumi. Bahkan kaum yang dikutuk pun akan bebas oleh karena darahnya. Yesus Kristus, bayi Natal yang akan sebentar lagi kita akan merayakan, itu adalah keturunan Abram. Dia yang dijanjikan. Dia yang menjadi utusan Allah. Hanya di dalam Dia dunia akan dipulihkan seperti rancangan awal Allah. Teman-teman, kalau kita lihat dari perbandingan antara Kejadian 1 yang minggu lalu kita belajar dan juga Kejadian 12, apakah ini suatu kebetulan? Bukan ya. Ini semua direncanakan. Ini semua dirancang oleh Allah. Allah mau kasih yang terbaik untuk kita semua. Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita lihat ya, soal keselamatan jiwa aja Allah begitu peduli kepada kita. Apalagi dengan pandemi yang kita alami sekarang ini. Yang kadang-kadang kita berasa kok gak selesai-selesai. Berarti kita bisa melihat bahwa hal ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk Allah. Pertanyaannya yang penting, apakah kita mau belajar beriman kepada Tuhan? Apakah kita mau percaya? Walaupun mungkin situasi sekarang sepertinya tidak mungkin. Situasi Abram juga pada saat itu kalau kita lihat juga kelihatannya tidak mungkin. Tapi pada saat dia berjalan bersama Allah, dia juga ada jatuh dan bangunnya. Dia mengalami berkat dan dia mengalami anugerah Allah. Bagaimana dengan kita? Menjelang Natal ini, apakah kita mau berjalan bersama Allah dan menikmati berkat-Nya? Apakah kita mau sama seperti Abram? Walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia mau tetap taat dan berserah kepada Tuhan. Hanya di tangan Allah dan di dalam nama Yesus, kutuk dapat diubah menjadi berkat. Hanya di dalam Yesus, keturunan Abraham, ada pengharapan dan kehidupan. Seperti ahal kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Kejadian 12 ayat 3, dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Abram.
Dan ini pun juga suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita yang mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah saat kita merenungkan pada pagi hari ini, cerita pagi hari ini. Biarlah kita kembali lagi melihat bahwa bagaimana makna Natal ini. Biarlah kita melihat bagaimana sosok Yesus yang datang ke dunia. Bagaimana sosok itu di dalam kehidupan kalian pribadi satu persatu. Mari kita nyanyikan ini. Lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti katakan lagu ini Tuhan, bagaimana seorang anak telah lahir. Engkau Allah yang begitu besar, Engkau mau menjadi manusia dengan begitu banyak keterbatasan Tuhan. Tetapi Engkau melakukan itu semua, itu karena kami Tuhan. Sedang dibilang bagaimana Engkau sendiri Tuhan yang mengubah kutuk itu Tuhan menjadi berkat. Tuhan, biarlah kami sendiri Tuhan bisa sama seperti Abram. Di mana pada saat kami berjalan, pada saat kami melangkah, walaupun nanti suatu saat mungkin kami jatuh, biarlah kami bisa bangkit kembali. Karena kasih dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami kembali untuk merefleksikan apa arti Natal ini dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya sebagai suatu kesenangan atau suatu hura-hura. Tapi biarlah ini menjadi suatu makna yang pribadi buat setiap dari kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita juga mau menjalankan bejana untuk Tuhan. Biarlah bejana untuk Tuhan ini bukan hanya menjadi suatu persembahan secara fisik, tetapi ini juga menunjukkan rasa terima kasih kita akan apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap dari kita. Biarlah ini suatu respon kita kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah berikan untuk setiap dari kita. Pelajaran kita, cerita kita selesai hari ini. Tetapi biarlah
journey setiap dari kita, journey kehidupan dari setiap dari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melanjutkan journey kita yang ketiga minggu depan. Sampai ketemu sampai minggu depan. Stay safe, stay healthy, and be blessing for others. Bye.